Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas perusahaan yang cukup banyak diberitakan akhir-akhir ini ya. Bukan hanya karena kenaikan sahamnya yang sebesar 10% pada Jumat kemarin, tapi karena ada berita bahwa mereka masuk ekosistem daripada Bukalapak dan teman-teman ya. Jadi tentu saja berita ini, kabar ini akan mendongkrak kinerja daripada bank yang satu ini ya. Mereka merupakan bank yang mungkin ada saudaraan dengan Bank Mega, karena BBHI ini merupakan salah satu bank milik daripada konglomerat media juga, tapi bukan MNC Group, tapi merupakan Transcorp atau Transgroup dia panggilnya ya. Jadi tentu saja ini membuat bahwa perusahaan yang satu ini tentu saja disokong oleh konglomerat sehingga cukup kuat bisnisnya ya. Kita akan membahas Alobank Indonesia Tbk dengan kode emiten BBHI ya, dengan pemegang saham sebesar 90% yaitu PT Mega Corpora ya. Jadi memang Mega dari Mega Bank sih, ada sangkut pautnya ya. Alobank BBHI, bank yang berada dalam ekosistem Mega Corp, Transcorp. Kita akan melihat sejarah mereka di sini di website mereka. Cukup kecil, jadi kita akan view dalam bentuk yang lebih sederhana, yakni mereka berawal dengan dibentuknya Badan Hukum PT Bank Arta Gria pada tanggal 21 Oktober 1992. Kemudian berubah nama pada tanggal 16 Januari 1993 menjadi PT Bank Harda Gria yang dikenal dengan sebutan Bank Harda, dan resmi beroperasi pada tahun 1994. Ya, jadi begitu teman-teman. Mereka pada tahun 1996 mulai menebarkan sayapnya dengan membuka 3 cabang pembantu ya, seperti yang disebutkan tadi di atas. Lalu membuka cabang lagi tahun 1997 dan akhirnya melewati berbagai krisis pada tahun 1998 juga teman-teman ya. Dan tahun 2005 membuka cabang lagi. Gitu perjalanannya ya, selalu berkembang. Lalu pada tahun 2014 kembali menunjukkan kinerja yang semakin membaik ya, dengan predikat sebagai bank sangat bagus. Lalu tahun 2015 mereka melakukan penawaran saham perdana ya, menawarkan saham perdana tahun 2015, sama seperti informasi di RTI Bisnis. Mereka melakukan listing di tanggal 12 Agustus 2015. Jadi bagaimana sih prospek bisnis daripada Alobank ini? Kalau kita lihat, bank itu sebenarnya kalau kinerjanya, manajemennya bagus, pastinya bisa mendapatkan cuan ya. Karena terbukti banyak sekali perusahaan bank yang berhasil di Indonesia, seperti Bank BCA, Mandiri, BNI, dan juga Bank BTN, Bank Jawa Timur, Bank Jawa Barat. Banyak banget deh pokoknya teman-temannya. Seharusnya kalau manajemennya bagus, apalagi dari Transcorp ya, Transgroup, seharusnya Alobank ini fundamentalnya bagus sih. Nanti kita akan lihat sama-sama di RTI Bisnis ya. Nah, kita sudah melihat profil singkat daripada BBHI ini. Sekarang kita akan melihat pemegang sahamnya, yakni pemegang saham publik sebesar 10% dengan mayoritas saham dipegang oleh PT Mega Corpora. PT Mega Corpora. Coba kita lihat ya. Corpora. Kalau kita masuk ke berita. Ya, kena dilusi. Lalu satu gedung dengan Bank Mega, Bukalapak, berinvestasi di BBHI, membentuk KUB, masuk ekosistem. Oke. Selama 3 tahun yang grup Salim juga ada. Bukalapak. Mantap. Oke, jadi ada banyak sekali pemain-pemain besar yang masuk ke dalam ekosistem BBHI ya, seperti grup Salim. Lalu ada lagi dari Bukalapak juga ada masuk ke sini ya. Well, tentu saja ini membuat BBHI semakin kuat sih. Kita lihat fundamentalnya di sini. Kita perbesar dulu 3/4. Bahwa tahun kemarin 2021 mereka menghasilkan cuan, bahkan tahun 2020 juga. Mantap, ini kayaknya memang
ada tanda-tanda kebangkitan daripada BBHI ini ya. Lalu kita lihat di sisi operating profitnya lebih besar daripada net profit, which is nice. Dengan valuasinya PER-nya udah mahal banget ya, 623 kali. Gila. Lalu dengan PBV-nya juga besar banget, sebesar 55 kali. Wow, ini sih udah mahal banget sih teman-teman ya. Dengan operating profit margin 33%, net profit margin 32%, which is nice, cukup tebal ya. Cash ratio-nya 1% doang, tapi ini karena bank, maka hal ini dapat dimengerti. Karena mereka, tabungan kita yang taruh di bank itu bukan cash daripada perusahaan, tapi itu berbentuk hutang daripada bank kepada kita ya. Tapi tidak apa-apa karena bank mampu membayar semua hutangnya memakai tabungan kita. Ibaratkan seperti itu ya, yakni QE rasionya sebesar 115%. Dengan QE rasionya juga sama 115%. Jadi mampu untuk membayar hutang jangka pendeknya. Ya, mereka belum pernah bagi dividen sih kayaknya. Cuma ada right issue lah ya. Lalu kita lihat di sisi turnover-nya yakni sebesar 127 miliar. Ya, tidak heran lagi sih karena market cap-nya aja sudah mencapai 133 triliun ya. Wow, besar sekali teman-teman ya. Jadi apakah BBHI ini menarik untuk diinvestasikan? Well, pastinya tidak ya, karena valuasinya udah mahal banget. Meskipun ada banyak berita positif yang menerpa BBHI ini, tetap aja tidak membuat fundamentalnya itu langsung terbang, langsung bagus begitu saja ya. Tentunya harus dengan proses. Jadi bagi saya akan menunggu BBHI ini sampai fundamentalnya menarik untuk diinvestasikan. Kalau belum, saya akan skip dulu ya. Jadi demikian tentang BBHI yang merupakan bank yang satu perusahaan dengan Transcorp dan juga Megabank atau Bank Mega, yang juga akan masuk dalam membuat sebuah ekosistem dengan Bukalapak, Grup Salim dan teman-teman yang cukup menjanjikan. Karena sebuah ekosistem yang sangat besar tentunya akan menunjang kinerja daripada BBHI. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.